Selamat sore adik-adik. Karena waktunya sudah tiba, mari kita mulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini dengan pujian Kemurahan-Mu. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan sekali lagi dengan sikap doa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tutup mata, lipat tangan, ikuti Kak Livia berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini, Tuhan urapi, sertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Tuhan urapi supaya ibadah ini bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
kita pujikan, hati-hati gunakan tanganmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tetap bangkit berdiri, kita lanjutkan dengan nyanyian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Adik-adik boleh duduk kembali, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah sekolah minggu onsite atau ibadah sekolah minggu di gereja, Surabaya jam 9.15, Malang jam 10, Medan jam 10.15, Jakarta jam 4 sore. Kemudian setiap kali beribadah, anak-anak diharapkan berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis bagi yang sudah membaca dan menulis. Ringkasan firman, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYINP dengan huruf kecil ya. Kode kelasnya dengan huruf kecil KZYINP. Anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua, ayo ikuti ibadah yang baik dan tertib. Jangan lari-lari, teriak-teriak, dan mengganggu saat ibadah online maupun ibadah di gereja. Sekian pengumumannya, mari kita akan menyambut firman Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Roh Kudus yang manis. Seperti Yesus, berfirmanlah
yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, supaya kami bisa mendengar dan taat kepada firman-Mu. Urapi juga guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kalau masih ada roh-roh jahat, roh main-main, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh jahat, roh main-main, pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan hari ini judulnya selalu berjaga-jaga. Judulnya selalu berjaga-jaga. Nah, kita belajar dari cerita 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh bisa adik-adik baca secara lengkap di Matius 25. Nah, jadi ceritanya ada mempelai wanita dan mempelai pria. Nah, di sini ada 10 gadis. Nah, 10 gadis itu membawa pelita atau lampu yang digunakan untuk menyambut mempelai pria. Nah, tetapi ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, sewaktu mereka menunggu mempelai pria datang, mereka mengantuk karena waktu itu tengah malam waktu mereka menunggu mempelai pria. Lalu tertidur semuanya. Kemudian ada suara, "Mempelai datang, songsonglah dia." Nah, ketika mendengar suara tersebut, 10 gadis ini bangun. Nah, tetapi 5 gadis bodoh ini dia mau meminta minyak persediaan ke 5 gadis bijaksana. Tetapi waktu 5 gadis bodoh meminta minyak persediaan ke 5 gadis bijaksana, 5 gadis bijaksananya bilang, "Loh, saya tidak mau kasih minyak persediaannya ke kamu, soalnya kalau kita bagi minyak persediaannya tidak akan cukup untuk menyambut mempelai pria." Nah, jadi 5 gadis bijaksananya ini bilang ke 5 gadis bodoh, "Itu beli aja di sana minyak persediaannya." Nah, kemudian 5 gadis bodohnya ini akhirnya karena pelitanya ini sudah hampir padam, jadi dia mau membeli minyak persediaan dulu seperti yang diberitahukan oleh 5 gadis bijaksana. Nah, tetapi waktu 5 gadis bodoh ini keluar membeli minyak persediaan, mempelai prianya ini datang bertemu dengan 5 gadis bijaksana, sehingga hanya 5 gadis bijaksana yang menyambut
mempelai pria di istana atau di perjamuan kawin itu. Nah, kemudian setelah mereka masuk ke perjamuan kawin, pintunya ditutup. Nah, setelah pintu ditutup, 5 gadis bodohnya baru datang. Kemudian mereka minta untuk dibuka pintunya, minta tolong dibuka. Tapi karena sudah ditutup, ya tidak bisa masuk 5 gadis bijaksananya. Akhirnya 5 gadis bodoh ini sedih karena dia tidak bisa masuk ke perjamuan kawin. Nah, di sini perjamuan kawin ini diibaratkan seperti kerajaan surga. Mempelai wanita adalah kita semua yang digambarkan dengan 10 gadis, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sedangkan mempelai pria adalah Tuhan Yesus. Nah, di cerita tadi 5 gadis bodoh ini tidak bisa masuk ke perjamuan kawin. Artinya 5 gadis bodoh ini ketinggalan saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, kok bisa kan tadi ketinggalan? Soalnya mereka ada minyak yang dijaga saat tengah malam. Minyak yang dijaga saat tengah malam itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus supaya pelita kita ini tetap menyala. Nah, di sini kita belajar persamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Persamaannya apa? Jadi persamaannya itu waktu mereka menunggu mempelai pria datang, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini tertidur. Karena mereka mengantuk, mereka lengah, mereka tidak berjaga-jaga sehingga mereka tertidur. Nah, kalau misalnya mereka terus tidur, terus lengah, tidak berjaga-jaga, maka akan ketinggalan saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak akan tahu waktu Tuhan Yesus datang kalau tertidur rohani, tidak berjaga-jaga. Nah, oleh sebab itu kita harus mendengar firman. Di sini digambarkan di Matius 25 ayat yang ke-6. Di Matius 25 ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Nah, suara orang berseru itu adalah firman pengajaran yang benar, yang membangunkan kita dari tidur rohani. Nah, kalau misalnya kita tidak dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar, kita akan tetap tidur rohani, tidak bisa tahu kapan mempelai datang, tidak bisa tahu, tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga. Nah, tadi kan sudah persamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sekarang perbedaannya apa? Perbedaannya kita baca di ayat 3-4. Matius 25 ayat 3-4. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, jadi apa perbedaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Perbedaannya, gadis bijaksana dia membawa pelita dan juga membawa minyak dalam pelita. Jadi ada pelita dan juga ada minyaknya. Dan juga bawa minyak persediaan. Jadi ada pelita dan di dalam pelita itu ada minyaknya, terus ada minyak persediaannya. Nah, tetapi gadis bodoh dia bawa pelita dan ada minyak di dalam pelita tersebut. Tapi dia tidak membawa minyak persediaan. Jadi perbedaannya gadis bodoh tidak membawa minyak persediaan. Nah, artinya apa? Minyak dalam pelita itu adalah Roh Kudus yang mengurapi kita, memberikan jabatan pelayanan, memberikan karunia Roh Kudus, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Nah, kalau kita sudah mendapat karunia Roh Kudus, jabatan pelayanan, bisa melayani Tuhan, itu pelitanya menyala. Nah, tetapi pelita itu minyaknya di dalam pelita bisa habis. Nah, kalau minyaknya itu habis, tidak ada minyak persediaan, pelitanya akan padam. Jadi kita memerlukan minyak persediaan. Nah, minyak persediaan, apa artinya minyak persediaan? Minyak persediaan artinya aktivitas atau kegiatan kita dalam Roh Kudus.
yaitu setia berkobar dalam beribadah melayani Tuhan. Jadi kalau adik-adik tidak setia beribadah melayani Tuhan, itu artinya tidak punya minyak persediaan sehingga pelitanya padam. Praktek sehari-harinya apa? Mulai dari kecil, adik-adik sudah tekun beribadah sekolah minggu. Misalnya tekun itu minggu pertama datang, minggu kedua datang, minggu ketiga datang, seterusnya datang terus tekun. Tapi kalau cuma datang nggak dengar firman sungguh-sungguh, itu ya sama aja tidak tekun beribadah melayani Tuhan. Karena firman yang menyucikan kita sehingga kita bisa beribadah melayani Tuhan. Nah, terus adik-adik dari kecil di sekolah minggu ada kurs sekolah minggu. Itu salah satu cara adik-adik belajar beribadah melayani Tuhan dengan cara suara, lewat suara. Nah, kalau misalnya nyanyi kurs sekolah minggu disuruh menghafalkan dulu di rumah, tapi nggak mau menghafal sungguh-sungguh, menghafalnya nanti kalau sudah mau nyanyi baru menghafal, kan belum tentu bisa langsung menghafal. Itu kalau seperti itu namanya tidak tekun, tidak sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan. Yang benar, kalau misalnya ikut kurs sekolah minggu, kalau disuruh sudah mulai nyicil, belajar, menghafal, harus sungguh-sungguh, harus dicicil, harus belajar terus-menerus lagunya seperti apa, apalagi yang kesulitan untuk menghafal ayat-ayat yang panjang seperti itu. Kemudian jangan beribadah, misalnya ada anak yang kelihatannya oh ya sungguh-sungguh datang ke gereja, setiap minggu datang, ikut kurs sekolah minggu, tapi karena sudah tekun, kelihatannya tekun seperti itu, tapi ternyata dia hanya merasa kalau ibadah itu seperti rutinitas, cuma disuruh orang tua, ya merasa oh ya disuruh orang tua ya ikut. Nah itu tidak tekun, tidak benar. Yang benar ya harus sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan, harus dengan kemauan. Kalau ibadah harus dengar firman, sungguh-sungguh, nggak boleh masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu nggak benar. Kalau dengar firman kita percaya yakin sampai praktek firman, itu yang benar. Kalau misalnya dengar firman cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu artinya adik-adik sudah mulai bosan dalam beribadah. Terus mulai merasa kalau ibadah itu cuma rutinitas, ya sudah, kan disuruh orang tua, atau ya sudah tuh kegiatan rutinitas, itu sudah tidak benar. Artinya adik-adik merasa ibadah hanya kebiasaan, sudah mulai bosan dalam beribadah. Seperti 5 gadis bodoh. Nah, nggak mau kan ya kalau misalnya adik-adik jadi 5 gadis bodoh, kita harus seperti 5 gadis yang bijaksana. Tadi kalau misalnya jadi 5 gadis bodoh, itu artinya nggak punya minyak persediaan. Jadi kalau pelitanya itu minyaknya sudah habis, nggak ada minyak persediaan, pelitanya padam, hanya masuk dalam kegelapan dosa sampai puncak dosa. Nah, adik-adik kan nggak mau ya kalau misalnya jadi 5 gadis bodoh yang masuk dalam kegelapan dosa sampai nanti binasa. Kita harus belajar seperti 5 gadis bijaksana yang selalu berjaga-jaga, punya minyak dalam pelita dan minyak persediaan. Caranya bagaimana? Mulai dari sungguh-sungguh dengar firman di sekolah minggu. Kalau dengar firman harus sungguh-sungguh didengar, percaya yakin jadi iman dalam hati, kemudian dipraktekkan. Nah, kalau kita sudah sungguh-sungguh dengar firman, kita bisa selalu berada dalam urapan Roh Kudus yang membuat pelita kita ini selalu menyala, sehingga kita memiliki atau mendapat 2 sayap burung nasar yang besar. Hasilnya kita baca di Mazmur 17 ayat 7 sampai 8. Mazmur 17 ayat 7 sampai 8. Ayat 7, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Ayat 8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Nah, kalau kita sudah mendapat 2 sayap burung nasar yang besar, kita mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan yang langsung turun tangan melindungi dan memelihara kita di kesulitan dunia ini. Lalu hasil yang kedua, tangan Tuhan mampu menyelesaikan masalah yang mustahil. Kalau misalnya adik-adik merasa, aduh susah ya itu belajarnya menghafal, mengerti pelajaran, kelihatannya nggak mungkin bisa dapat nilai di atas KKM. Tapi adik-adik
selalu sungguh-sungguh dengar firman, taat dengar-dengaran sampai praktek firman. Nanti tangan Tuhan yang memberikan mujizat, tangan Tuhan yang memberikan hikmat akal budi dari surga sehingga yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil. Kemudian hasil yang terakhir kita baca di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, hasilnya yang terakhir, Tuhan yang memberi kekuatan ekstra kepada kita sehingga kita bisa menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, Kak Livia rangkum, kita harus selalu berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana, yang mempunyai minyak dalam pelita dan juga minyak persediaan. Kita harus belajar untuk tekun beribadah kepada Tuhan setiap berkobar-kobar. Mulai dari kecil, adik-adik kita belajar untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai praktek firman. Sehingga kita mempunyai minyak persediaan sehingga pelita tetap menyala. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tutup ibadah sekolah minggu pada sore hari ini dengan berdoa. Adik-adik berdoa dalam hati saja, Kak Livia yang doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada hari ini di ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami bisa selalu berjaga-jaga, selalu tekun, sungguh-sungguh mendengar firman, sampai praktek dengar-dengaran pada firman-Mu. Tuhan juga tolong berkati dan tolong dalam studi kami, dan juga tolong berkati kedua orang tua kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong supaya apa yang kami lakukan bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.